Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Polisi menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa Kohot. Penggeledahan ini terkait dengan kasus kepemilikan sertifikat di area Pagar Laut, Tangerang, Banten. Penyidik dari Barreskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa Kohot Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. 20 penyidik bersama dengan tim Puslapfor dibagi menjadi 3 tim. Dan tidak hanya rumah serta kantor Kepala Desa Kohot Arsin, polisi juga menggeledah rumah Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta. Penyidik menemukan dan menyita beberapa dokumen dalam komputer yang diduga berisi berkas pemalsuan girik di area Pagar Laut di wilayah Paku Haji. Penggeledahan dilakukan setelah 44 orang saksi diperiksa polisi, termasuk perangkat Desa Kohot, BPN, dan pejabat pemerintah Kabupaten Tangerang, jasa surveyor hingga masyarakat. Selanjutnya, polisi akan melakukan gelar perkara. Sebelumnya, saudara, kasus dugaan pemalsuan sertifikat di kawasan Pagar Laut, Kabupaten Tangerang naik penyidikan setelah penyidik Barreskrim Polri melakukan gelar perkara pada 4 Februari 2025. Hasil gelar perkara, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum menemukan ada unsur pidana sehingga bisa menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Namun penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena harus memeriksa ada 25 orang saksi kembali dalam tahap penyidikan. Hasil gelar disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri menyatakan untuk statusnya dinaikkan ke penyidikan. Proses penyelidikan yang sejak dilakukan dari tanggal 10 Januari 2025 sudah melakukan interview, mengundang saksi-saksi, dan disampaikan di sini adalah terkait dugaan adanya tindak pidana pemalsuan SHGB, ya, dan kemudian juga akan kembali memanggil 25 saksi. Salah satu pelapor yakni Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI mendesak pengusutan kasus secara transparan. Ketua PBHI Julius Ibrani menyebut sudah mendengar informasi bahwa ada 3 sampai 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka usai polisi menaikkan status kasus Pagar Laut ke tahap penyidikan. Menurutnya, pengungkapan masih berproses dan terbuka opsi penambahan tersangka. PBHI telah menyerahkan seluruh data untuk membantu penyidikan polisi, termasuk ada bukti administrasi penggunaan KTP secara ilegal. Kami mendengar terakhir sudah ada penetapan tersangka karena telah dinaikkan status tahapannya menjadi penyidikan, yang artinya pertama betul terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana di dalam proses sertifikasi laut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alat bukti yang cukup, paling tidak 2 alat bukti permulaan sehingga telah ditetapkan beberapa orang tersangka. Kami sudah mendengar ada beberapa nama gitu, sekitar 3 atau 4, tapi informasi yang kami dapatkan juga, meskipun ini belum secara resmi disampaikan, belum secara terbuka juga disampaikan kepada publik, ini masih berproses terus, artinya akan terus bertambah, mungkin jumlahnya bisa puluhan.